Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, siswa-siswi SMK Pembangunan kelas 12 yang Bapak banggakan? Pada pertemuan kali ini insya Allah Bapak akan sedikit mengulas tentang surah Luqman ayat 13 dan ayat 14. Sebelumnya Bapak akan bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun 'azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang amat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua duanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadaku engkau kembali. Nah, dari ayat yang tadi dibacakan, ayat 13-14 surah Luqman, kita bisa mengambil hikmah, pelajaran yang sangat amat berharga ya, yaitu tentang bagaimana kita sebagai hamba Allah harus menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat membenci kepada orang-orang yang tidak bersyukur dan berbuat kemusyrikan atau mempersekutukan Allah. Jadi kita sebagai manusia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia yang menjadi hamba Allah, menjadi makhluk yang paling sempurna dan yang diberikan akal, diberikan pikiran untuk berpikir, untuk untuk bertafakur, mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Luqman ayat 13 dan ayat 14 ini, senantiasa juga sering kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Dia berikan. Kita juga harus bersyukur kepada orang tua kita, terutama ibu yang telah melahirkan, yang telah mengandung, yang telah menyapih kita selama 2 tahun. Tidak ada alasan pada seorang anak untuk membangkang atau untuk membantah perintah orang tua apapun selama itu dalam kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan jangan pernah membantahnya, terutama dalam kondisi kita yang serba ada ya. Ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita mendapatkan keberhasilan, memperoleh keberhasilan, kita harus berbagi kepada kedua orang tua kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui surah Luqman ayat 13 dengan ayat 14 ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Ia berikan. Entah itu nikmat kecil, apalagi nikmat yang besar. Dan juga kita harus bersyukur kepada kedua orang tua kita, karena tanpa mereka kita tidak akan ada. Sebagai wasilah, sebagai perantara, tidak akan ada seorang anak jika tidak ada orang tua yang melahirkan. Itu secara sunnatullah. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua,
Nanti Bapak akan tayangkan video yang berkaitan dengan cara supaya kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan, ya. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan tidak pernah kita mengkufuri atau tidak bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Ia berikan. Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita, tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Baik, dari cuplikan tadi kita sudah melihat gambaran seorang manusia yang awalnya seperti menyalahkan keadaan. Ketika seseorang menyalahkan keadaan, berarti sama saja dia menyalahkan yang memberikan atau yang menciptakan dia, yang mentakdirkan kondisi dia seperti itu. Ketika dia melihat sesuatu pada orang yang lebih rendah dari dia, yang lebih menderita dari dia, situ dia baru merasakan, baru mengerti apa arti bersyukur. Karena ketika kita menderita tentang suatu kehidupan, pasti ada yang lebih menderita daripada kita. Itu. Jadi pentingnya sikap bersyukur, bagaimana cara kita mensyukurinya. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Pasti di balik segala kejadian, segala peristiwa, segala keadaan mengandung berbagai hikmah yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu hidup bersih, dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.